Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan juga teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ghazali SEMY selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan untuk mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kuliah online hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 3 dengan judul makalah Manajemen Risiko Reputasi. Sebelum melakukan presentasi dan juga diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3, yaitu ada Puan Nursinta Mardika dengan nomor NIM 20082030080, Zahra Fazria dengan nomor NIM 20082030084, Ahmad Saiful Hadi dengan nomor NIM 20082030097, Emma Maulina Ismoyo dengan nomor NIM 20082030098, Aulia Febriani dengan nomor NIM 20082031109, dan saya sendiri Halimatus Sa'diyah dengan nomor NIM 20082031105. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai presentasi dan juga diskusi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengenai pembahasan, yang pertama ada pengertian manajemen risiko reputasi. Yang kedua, risiko inherent pada manajemen risiko reputasi. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko pada risiko reputasi. Yang keempat, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko reputasi. Dan yang kelima, ada contoh kasus pada risiko reputasi itu sendiri. Dalam regulasi ini, risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pihak yang memiliki kepentingan yang bersumber dari berbagai persepsi negatif terhadap bank syariah. Risiko ini timbul karena adanya pemberitaan, media atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta adanya komunikasi pada bank syariah yang kurang efektif. Tujuan dari manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak kerugian dari risiko reputasi pada bank syariah. Risiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank syariah yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kejadian yang telah merugikan reputasi bank syariah, misalnya itu seperti pemberitaan negatif pada media massa, pelanggaran etika bisnis, dan juga keluhan nasabah. Kemudian yang kedua, hal-hal lain yang bisa menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola manajemen, adanya budaya perusahaan yang kurang baik, dan juga praktik bisnis dari bank syariah yang kurang baik. Jadi, dalam risiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah. Dan aktivitas bisnis seperti ini bisa berdampak dalam jangka waktu yang panjang dan dapat mengakibatkan buruknya manajemen perbankan serta minimnya tingkat kepercayaan nasabah. Lalu, agar terhindar dari risiko reputasi, tentu harus adanya pengelolaan risiko reputasi yang baik. Dan pengelolaan risiko reputasi dalam bank syariah terdapat 3 hal, yaitu yang pertama,
pengoptimalan unit pengaduan nasabah, dan setiap pengaduan nasabah kepada bank syariah harus segera ditindaklanjuti oleh pihak bank. Yang kedua, pengoptimalisasi peran public relation atau PR. Peran PR yaitu merancang dan mengorganisir strategi komunikasi yang tepat untuk audiensnya agar menjaga reputasi bank dan meminimalisir risiko reputasi. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah tidak hanya pada produk dan layanan, namun juga terhadap perilaku attitude karyawan bank syariah. Selanjutnya terdapat risiko inheren pada manajemen risiko reputasi. Jadi risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank umum syariah, baik yang dapat diukur maupun yang tidak dapat berdampak buruk terhadap kondisi keuangan bank. Dampak pemberitaan reputasi negatif dari pemilik bank dan pelaku bisnis yang terkait dengan perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi bagi perbankan syariah. Lalu pelanggaran etika bisnis, yaitu pelanggaran yang dapat dilihat dari melalui transparansi informasi keuangan dan kerjasama bisnis dengan pemangku kepentingan lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan manajemen reputasi. Dalam menerapkan prinsip syariah, perlu diterapkan untuk menghindari komentar negatif terhadap penerapan sistem syariah yang dapat menimbulkan publisitas negatif sehingga meningkatkan reputasi. Kredibilitas rendah jika perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, rendah jika nilai manajemen publiknya tinggi, dan jika pelayanannya buruk. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko reputasi bank syariah, baik secara berdiri sendiri maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, paling kurang mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu diantaranya yang pertama, pengawasan aktif komite, direksi, dan DPS 4 Faisal, Rival, dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management di Bank Syariah. Di mana Bank Syariah harus menerapkan manajemen risiko untuk mengatasi risiko reputasi melalui pengawasan aktif oleh komite, direksi, dan DPS. Selain pengawasan aktif, Bank Syariah juga perlu menerapkan beberapa hal dalam berbagai aspek pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan DPS. Yang kedua, yaitu mengenai kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Bank Syariah, perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi. Dan yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta SIM risiko bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam melakukan penetapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta SIM risiko untuk risiko reputasi dalam tiap proses yang dimaksud. Selanjutnya yaitu mengenai sistem pengendalian internal pada manajemen risiko reputasi yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Emma Maulina Ismoyo. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Saiful Hadi. Selanjutnya materi yang saya akan paparkan yaitu yang keempat, sistem pendalian internal pada manajemen risiko reputasi. Pengertiannya, pengendalian internal secara luas didefinisikan sebagai prosedur dan proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset mereka. Dalam literatur lain mengungkapkan definisi serupa bahwa pengendalian internal mencakup struktur organisasi dan semua metode dan sistem yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memelihara dan melindungi asetnya, memeriksa keakuratan dan kebenaran data akuntansi, dan meningkatkan efisien kerja yang mendorong kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjaga keamanan properti atau aset perusahaan. Yang kedua, memverifikasi akurasi dan keakuratan informasi akuntansi.
Yang ketiga yaitu ada meningkatkan efisien operasi perusahaan, dan yang terakhir yang keempat yaitu memelihara kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian internal yang dilakukan oleh perbankan memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama tujuan kepatuhan, yang kedua ada tujuan informasi, yang ketiga ada tujuan operasional, dan yang keempat ada tujuan budaya resiko. Sekian materi yang telah saya paparkan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudari Halimatus Sadiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya mengenai unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada sistem wewenang, yang ketiga ada pelaksanaan kerja secara sehat, dan yang keempat ada pegawai berkualitas. Selanjutnya mengenai contoh pengendalian intern risiko reputasi pada bank. Yang pertama, bank segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Yang kedua, bank mengembangkan mekanisme yang handal dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi yang efektif. Yang ketiga, mitigasi risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan juga biayanya. Yang keempat, dalam rangka pengendalian risiko reputasi yang lebih besar di masa yang akan mendatang, tindakan pencegahan dan juga pemulihan risiko reputasi yang dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan juga prosedur yang akan memicu terjadinya risiko reputasi. Selanjutnya mengenai kasus risiko reputasi akan disampaikan oleh Saudari Aulia Febriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Aulia Febriani dengan nomor NIM 208203109. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang contoh kasus resiko reputasi. Adapun contohnya ialah pada PT Sejahtera memiliki laba kotor sebesar 5 miliar. Perusahaan ini menetapkan model internal, yaitu Loss Given Event atau LGA. Komite Manajemen Risiko ini telah menetapkan sebesar 15%. Kebijakan indikator exposure ditetapkan sebagai berikut. Ada bentuk risiko. Yang pertama, pemberitaan negatif di media, nominalnya 3 miliar. Indikator exposure-nya ialah dari total biaya promosi tahun sebelumnya. Yang kedua, ada pelanggaran etika, nominalnya 2 miliar. Indikator exposure-nya dari total biaya promosi tahun sebelumnya. Yang ketiga, ada keluhan di media, nominalnya 2 miliar. Indikator exposure-nya dari total biaya promosi tahun sebelumnya. Indikator exposure adalah nilai atau volume dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili volume atau nilai keseluruhan aktivitas operasional perusahaan, dan nilai ini diperoleh pada akhir hari pengukuran resiko reputasi. Besarnya probabilitas resiko reputasi biasanya didefinisikan sebagai berikut. Adapun tabel yang terdiri dari probabilitas resiko reputasi, ada peluang dan persentase. Peluangnya yaitu terdiri dari ada 5 macam. Yang pertama ada sangat rendah, persentasenya kurang dari 1,25%. Yang kedua, peluang rendah yaitu persentasenya 1,25% sampai 2,5%. Yang ketiga ada sedang, persentasenya yaitu antara 2,5 sampai 10%. Yang keempat ada tinggi, persentasenya yaitu antara 10 sampai 20%. Dan yang terakhir ada sangat tinggi, yaitu lebih dari 20%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa probabilitas resiko reputasi itu ada berbagai macam peluangnya, termasuk ada pula persentase tiap-tiap peluang, yaitu ketika peluangnya sangat rendah hanya kurang dari 1,25%, ketika rendah cukup
1,25-2,5%, ketika sedang 2,5-10%, dan jika tinggi mencapai 10-20%. Sedangkan ketika peluangnya sangat tinggi bisa mencapai lebih dari 20%. Probabilitas resiko reputasi perusahaannya ditetapkan pada 0,09 dan laba kotor perusahaan dari PT ini ialah sebesar 5 juta rupiah. Dari penjelasan yang sudah diulas mengenai manajemen resiko reputasi, dapat disimpulkan bahwa resiko reputasi adalah resiko akibat penurunan kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif bank terhadap dampak kejadian tersebut. Resiko reputasi pada penyebab umum kerugian non-finansial bagi bank. Resiko reputasi ini terjadi akibat efek samping reputasi bank syariah, misalnya berita negatif di media massa, pelanggaran etika, dan pengaduan pelanggan yang dapat menyebabkan resiko penyimpangan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 telah selesai. Selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.